Pada masa lalu, bumi dihuni masyarakat pemburu primitif yang biasanya mengidentifikasi diri sebagai suku. Masing-masing suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang biasanya didasarkan atas garis keturunan, ataupun kekuatan fisik atau non-fisik yang dimiliki. Kepala suku ini memutuskan seluruh perkara yang ada di suku tersebut. Pada perkembangannya, suku-suku kemudian memiliki sebuah dewan yang diisi oleh para tertua masyarakat. Contoh dari dewan ini yang paling kentara adalah pada dewan-dewan kota Athena, Yunani. Dewan ini sudah menampakkan 3 kekuasaan trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan di Romawi kuno, sudah ada perwakilan daerah yang disebut senat, lembaga yang mewakili aspirasi daerah-daerah. Kesamaan dengan Indonesia sekarang adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sejarah trias politika satu, namun keberadaan kekuasaan yang terpisah. Misalnya di tingkat Dewan Kota tersebut mengalami pasang surut. Tantangan yang terbesar adalah persaingan dengan kekuasaan monarki atau tirani. Monarki atau tirani adalah kekuasaan absolut yang berada di tangan satu orang raja. Tidak ada kekuasaan yang terpisah di keduanya. Pada abad pertengahan, kira-kira tahun 1000 sampai 1500 m, kekuasaan politik menjadi persengketaan antara monarki, raja, ratu, pimpinan gereja, dan kaum bangsawan. Kerap kali Eropa kala itu dilanda perang saudara akibat sengketa kekuasaan antara 3 kekuatan politik ini. Sebagai koreksi atas ketidakstabilan politik ini, pada tahun 1500 mulai muncul semangat baru di kalangan intelektual Eropa untuk mengkaji ulang filsafat politik yang berupa melakukan pemisahan kekuasaan. Tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu, Rousseau, Thomas Hobbes merupakan contoh dari intelektual Eropa yang melakukan kaji ulang seputar bagaimana kekuasaan di suatu negara, kerajaan harus diberlakukan. Doktrin ini pertama kali dikenalkan oleh John Locke 1632-1704 dan Montesquieu 1689-1755 yang ditafsirkan menjadi pemisahan kekuasaan. Pemikiran John Locke mengenai trias politika ada di dalam magnum opus, karya besar yang ia tulis, dan berjudul The Treatise of Government yang terbit tahun 1690. Dalam karyanya tersebut, Locke menyebut bahwa fitrah dasar manusia adalah bekerja, mengubah alam dengan keringat sendiri, dan memiliki milik properti. Oleh sebab itu, negara yang baik harus dapat melindungi manusia yang bekerja dan juga melindungi milik setiap orang yang diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya tersebut. Dalam masa ketika Locke hidup, milik setiap orang, utamanya bangsawan, berada dalam posisi rentan ketika diperhadapkan dengan raja. Seringkali raja secara sewenang-wenang melakukan akuisisi atas milik para bangsawan dengan dalih beraneka ragam. Sebab itu, tidak mengherankan kalangan bangsawan kadang melakukan perang dengan raja akibat persengketaan milik ini. Misalnya peternakan, tanah, maupun kastil. Negara ada dengan tujuan utama melindungi milik pribadi dari serangan individu lain. Demikian tujuan negara versi Locke. Untuk memenuhi tujuan tersebut perlu adanya kekuasaan terpisah. Kekuasaan yang tidak melulu di tangan seorang raja, ratu. Menurut Locke, kekuasaan yang harus dipisah tersebut adalah legislatif, eksekutif, dan federatif. Baron Secondat de Montesquieu atau yang sering disebut Montesquieu mengajukan pemikiran politiknya setelah membaca karya John Locke. Buah pemikirannya termuat di dalam magnum opusnya, Spirits of the Laws, yang terbit tahun 1748. Sehubungan dengan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu menulis sebagai berikut.
Dalam tiap pemerintahan ada 3 macam kekuasaan. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang berkenan dengan hukum antara bangsa, dan kekuasaan yudikatif yang mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil. Dengan demikian, konsep trias politika yang banyak diacu oleh negara-negara di dunia saat ini adalah konsep yang berasal dari pemikir Perancis ini. Namun, konsep ini terus mengalami persaingan dengan konsep-konsep kekuasaan lain semisal kekuasaan dinasti Arab Saudi, wilayatul faqih, Iran, diktatur proletariat, Korea Utara, Cina, Kuba. Video ini dipersembahkan oleh panduanpemula.com. Untuk berlangganan silahkan klik tombol subscribe atau kunjungi web Panduan Pemula.